Tuhan tuh menciptakan manusia sebagai makhluk sosial ya, gitu. Artinya kita memaknai ya, kami ini memaknai bahwa setiap orang memerlukan bantuan orang lain. Yang bisa kita dapatkan saat kita percakapkan dari teman akrab, sahabat, besti, saudara, kakak, adik, bahkan orang tua, itu biasanya adalah percakapan yang subjektif. Itu banyak sekali orang yang merasa punya action plan yang urgent untuk dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teman Bicara, Percakapan Menemukan Makna. Di sini kita akan banyak mendengar cerita seru dan menginspirasi yang akan mendatangkan banyak manfaat, insight, bahkan ide buat kamu di bidang karir, bisnis, self-growth, family, bahkan relationship. Saya dengan Coach Opi akan menjadi teman bicara kamu yang hari ini kita akan banyak berbicara mengenai teman bicara itu sendiri. Dan bukan percakapan namanya kalau saya sendirian, saya kembali temani oleh Coach Afri. Ketemu lagi. Halo Coach Opi. Gak bosan kan? Oh enggak dong. Oke, siap. Coach Afri, saya mengaku sebagai teman bicara, gitu ya. Saya banyak dengar soal teman bicara. Siapa teman bicara, Coach Afri? Iya. Teman bicara ya. Teman bicara. Jadi teman bicara ini adalah mereka yang menemani banyak orang untuk bisa membantu orang-orang tersebut menemukan bahkan juga mencapai potensi terbaiknya. Gitu. Menemani bahkan menemukan. Wow banget. Gimana Iya caranya? dong. Gimana caranya bisa sekeren itu? Gini Coach Opi, pada dasarnya kan Tuhan tuh menciptakan manusia sebagai makhluk sosial ya, gitu. Artinya kita memaknai ya, kami ini memaknai bahwa setiap orang memerlukan bantuan orang lain. Iya. Lebih spesifiknya lagi, kita meyakini nih Coach Opi bahwa setiap orang itu memerlukan orang lain sebagai teman bicaranya. Lebih spesifik lagi, ini berangkat dari adanya kebutuhan setiap orang, kebutuhan kita juga nih Coach Opi, untuk didengarkan. Iya, kalau ngomong sendiri yang dengerin siapa ya? Betul. Selain itu, banyak orang di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita ajak bicara, tapi belum tentu orang-orang di sekitar kita itu bisa mendengarkan kita. Oke, jadi artinya teman bicara itu selain mendampingi, juga mendengar. Iya. Itu yang paling penting. Iya. Karena itu yang paling penting. Betul, karena banyak orang berpikir kan, ya udahlah Pak, hal yang kita alami sendiri kita selesaikan sendiri gitu kan ya. Tapi itu salah nggak sih? Maksudnya gini, orang suka merasa kalau ngomong sama orang lain nanti jadi kelihatan lemah gitu, nggak bisa nyelesain sendiri gitu. Sebetulnya gimana, Jafri? Sebenarnya hal itu sih nggak sepenuhnya salah, atau bahkan nggak bisa disalahkan juga gitu. Kalau merasa bahwa dengan berbicara kepada orang lain tentang masalah dia, maka dia akan menilai dirinya sebagai orang yang lemah. Gitu. Nah itu sih sebenarnya menurut kita nggak perlu kita perdebatkan ya salah benarnya gitu Coach Opi. Tetapi dalam banyak kenyataan di kehidupan, sebenarnya tuh kita sejak kecil itu selalu didampingi. Dalam pertumbuhan kita menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, itu selalu didampingi sama orang tua kan? Iya sih. Kecil orang tua, gede punya bestie gitu ya. Yang akhirnya kan ada orang lain juga. Gitu. Nah, artinya kita tuh nggak pernah tumbuh sendirian. Iya. Bahkan kita tuh sebenarnya nggak bisa juga, bahkan ya nggak perlu juga memecahkan masalah kita itu sendirian.
Karena ada banyak bantuan diberikan oleh Tuhan yang ada di sekitar kita. Ya itu kan sebenarnya bantuan Tuhan ya untuk kita ya. Iya, betul, Nah, betul. maka sebenarnya kita itu meyakini setiap orang membutuhkan orang lain untuk mendengarkan. Bukan hanya untuk membantu memecahkan masalah, bahkan lebih jauh dari itu. Banyak orang membutuhkan teman bicara yang mendengarkan dia untuk membantu orang itu tadi tuh menemukan dan mencapai potensi terbaiknya. Menemukan dan mencapai potensi terbaiknya. Emang pada ngapain? Apa caranya teman bicara sampai bisa sekeren itu? Sampai Gini, bisa menemukan potensi loh ngobrol doang gitu ya. betul. Jadi di teman bicara kita menyediakan pendamping bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu dari kalangan professional coach. Oh, orangnya pun udah terpilih. Orang ini kita pilih berdasarkan kapasitas dan kompetensinya. Oke, ini udah mulai ngerti nih kenapa harus teman bicara. Oke, professional coach. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih hebatnya professional coach ini saat menjadi teman bicara bagi orang banyak gitu ya. Nah, yang spesial dari professional coach kita jadikan pendamping sebagai teman bicara adalah bahwa teman-teman ini akan menjadi teman bicara yang sangat objektif. Gitu, sangat objektif. Bedanya apa dengan yang tidak objektif? Mungkin setiap orang punya teman, setiap orang punya teman akrab, setiap orang bahkan punya sahabat, setiap orang punya bestie, gitu kan tadi bilangnya bestie. Bahkan kita punya saudara, kakak, adik, bahkan orang tua. Nah, tapi di banyak topik percakapan yang kita ingin lakukan, objektivitas itu sulit kita dapatkan dari teman-teman ini. Iya. Objektivitas ya, objektivitas. Artinya apa? Yang bisa kita dapatkan saat kita percakapkan dari teman akrab, sahabat, bestie, saudara, kakak, adik, bahkan orang tua, itu biasanya adalah percakapan yang subjektif. Percakapan kalau kita cerita, mereka itu udah merasa kenal kita aja, jadi tahu pantesan, makanya, kan gitu ya. Artinya mereka mendengarkan sambil tidak objektif. Ada judgement gitu, ada label gitu. Ya kan dasarnya lo aja males gitu tuh kan gituin kan kita baru mau cerita, ayo dasarnya aja lo yang kan males. Udah dibilangin Kan gitu udah ya. pernah dibilangin gitu. Nah, itulah yang membedakan teman bicara bersama teman-teman professional coach ini. Di mana professional coach ini hadir mendengarkan dengan objektif. Iya, benar juga. Kadang kita kalau misalkan kita pun yang cerita, itu milih yang sekiranya kalau kita cerita bakalan ngedukung. Kalau misalkan yang diceritain bakalan tentang nggak mau cerita sama dia, ntar dia ini lagi nggak dukung gitu kan. Ya, dan kalau bicara sama teman bicara berarti objektivitas tuh dapat di dua belah pihak ya. Betul. Yang cerita dapat dia jadi lebih objektif, ceritanya juga apa adanya gitu ya. Yang mendengar pun juga sebagai teman bicara akan memberikannya sebagai secara objektif. Dan lebih dari itu Coach Opi, jadi selain objektivitas tadi yang didapatkan dari teman bicara yang professional coach, mereka yang ditemani oleh teman bicara, gitu ya, itu akan punya banyak kesempatan untuk mendapatkan feedback. Feedbacknya kan ada dua nih feedbacknya, yang positif, yang mendukung, feedback yang mendukung, positif, dan dia bisa berpeluang mendapatkan secara objektif feedback yang negatif juga, yang konstruktif artinya, yang kritik membangun gitu kritik ya. membangun gitu. Karena yang mendengarkannya adalah orang yang objektif, jadi kritik membangunnya itu akan
tidak dirasakan menjadi kritik yang personal. Jadi kan dia nggak perlu baper kan gitu. Nah, ini yang bisa didapat dari teman bicara yang terdiri dari teman-teman professional coach tadi. Oke. Gitu. Yang artinya kalau misalkan gini lah, orang ngobrol sama teman bicara, ntar saya pulang dapat apa? Gitu misalnya. Jadi setiap orang yang menyelesaikan sesi percakapannya dengan teman bicara, yang itu dilakukan oleh professional coach, selalu yang didapatkan diantaranya adalah, pertama, dia mendapatkan clarity. Dia mendapatkan kejelasan akan situasi dia yang sesungguhnya itu apa. Gitu. Didapat dari mana tuh clarity? Karena teman bicara yang professional coach tadi menggunakan pendekatan coaching, menggunakan pendekatan di mana dia, teman bicara, tidak melakukan judgment, tidak melakukan labeling, tidak menilai apapun dari cerita yang dibawa, gitu, tapi hanya fokus kepada si individunya aja, gitu. Jadi orang yang cerita itu akan bisa merasakan sebenarnya yang diceritakan itu sebesar apa sih, sepenting apa sih, se-urgent apa sih, gitu. Nah, dia bisa akan lebih merasakan. Nah, itu yang kita sebut dengan clarity. Artinya dia bisa mendapatkan, kalau menggunakan analogi, jarak antara dia dengan masalah itu jadi lebih terukur. Apakah memang dekat, apakah memang sebenarnya jauh. Gitu. Orang kalau momen kan suka lebay. Kayaknya kayak pokoknya di dunia runtuh gitu ya. Kayak orang paling menderita sedunia gitu. Dan setelah dapat clarity, dia akan lebih bisa melihat ini dengan sudut yang lebih jelas ya. Nah, setelah dia dapat clarity, kalau percakapannya itu efektif dan individunya itu terbuka pada feedback, itu dia akan beruntung karena berikutnya dia bisa dapat opportunity. Clarity, opportunity untuk? Nah, opportunity untuk apa? Opportunity untuk menemukan pilihan yang lebih baik setelah percakapan itu, sesi percakapan dengan teman bicara itu selesai. Artinya, begitu dia menyelesaikan sesi dengan teman bicara, itu banyak sekali orang yang merasa punya action plan yang urgent untuk dia lakukan. Karena dia merasa di action plan itu ada opportunity yang paling bagus. Iya, kan suka nggak kepikiran kan? Kayaknya kalau lagi ngadepin sesuatu mentok aja kan. Kenapa buntu gitu kan? lagi buntu. Nah ini opportunity ini ya maksudnya ya? Iya betul. Nah opportunity kan didapat dari percakapan di mana dia mendengarkan feedback atas situasinya sendiri gitu. Feedbacknya sangat mungkin ya berasal dari dirinya sendiri sih sebenarnya gitu. Tapi karena dia mendengarkannya dengan clarity tadi, jadi dia merasa menemukan opportunity. Oke, jadi dia punya beberapa pilihan solusi gitu ya mungkin? Betul. Ya kalau yang dipercakapkan masalah, maka dia kayak punya solusi. Kalau yang dipercakapkan adalah sebuah situasi yang cuma problematik gitu ya, maka dia kayak mempunyai ya pilihan untuk melakukan sikap. Gitu. Sesederhana itu sih sebenarnya. Dan bicara topik, apa aja yang bisa dibicarain sama teman bicara? Topik apa aja? Haruskah pekerjaan gitu ya? Atau apa? Atau yang keren-keren aja? Iya, tentu topik-topik yang keren ya. Itu bisa dipercakapkan dengan teman bicara. Topik yang keren itu apa sih? Ya memilih karir misalnya, memilih pendidikan misalnya, memilih pasangan misalnya. Itu bisa. Itu kan topik-topik yang keren ya. Keren itu karena itu topik-topik yang memang sepenting itu bagi kehidupan seseorang kan. Tapi di luar itu bahkan topik-topik yang kita nggak pikirkan, tapi orang merasa perlu dia bicarakan dengan teman bicara, itu menjadi topik yang sangat mungkin untuk dibawa bertemu untuk teman bicara. Karena pada dasarnya semua level of urgency suatu hal kan beda-beda ya.
satu Yes. sama lain. Oke. Langsung aja Coach Afri. Kemana kalau mau cari teman bicara? Teman-teman mungkin udah jadi mulai lebih jelas ya, gitu. Lebih jelas siapa teman bicara, ngapain kok sampai sekeren itu, terus yang ngomong dapat apa. Gimana kalau kita mau cari? Kalau teman-teman membutuhkan teman bicara untuk mendengarkan teman-teman, silakan aja langsung hubungi. Di caption harusnya nanti ditulis ya. Oke. Di caption nanti ditulis, hubungi, atau boleh ngobrol-ngobrol dulu gitu, sejauh mana sih teman bicara ini bisa membantu situasi teman-teman sekarang gitu. Oke, tercerahkan. Baru dengar teman bicara aja langsung tercerahkan. Jadi teman-teman ternyata betul ya, bahwa kalau kita sedang mengalami suatu problematika gitu ya, apapun itu, kita tuh tidak bisa berpikir secara jernih. Gitu ya, mungkin banyak hal nyangkut berbaur di situ sehingga kita jadi tidak berpikir secara objektif, gitu ya. Ngajak ngomong orang pun kitanya milihnya belum tentu objektif, gitu ya. Yang diomongin sama orang belum tentu objektif. Hadirlah teman bicara yang bisa menjadi sosok yang bisa melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Gitu ya Mas Afri ya. Betul. Dan kalau ada muncul ketakutan, ntar profesional enggak gitu ya. Nanti ini rahasia nih soalnya. Ini adalah seorang profesional coach dengan menggunakan metode coaching, gitu ya, yang dengan pendekatan ini akan melakukan percakapan yang nantinya percakapan ini akan membantu orang tersebut untuk menemukan banyak opportunity baru dari cara berpikir, gitu ya. Betul. Keren banget gitu. Saya mau daftar pertama, boleh nggak? Ya boleh dong. Ngobrol. Udah punya banyak topik nih di sini ya. Bahkan setiap coach juga membutuhkan teman bicara. Iya. Katanya apa? Coach need coach. Gitu ya, betul. Coach need coach. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Yes. Gitu ya. Oke. Dan teman-teman yang tadi banyak nanya nih, mesti ngehubungin kemana kalau mau ngomongin teman bicara gitu, atau mau kepo-kepo soal teman bicara kemana sih? Kita saling memberitahu Instagram kita boleh ya, Coach Afri ya, gitu. Jadi teman-teman di sini juga boleh memfollow, kita saling terkoneksi lewat Instagram. Saya bisa cek, dikepoin gitu ya, di follow di @novianti_rahmayani. Kalau Coach Afri apa nih? Di Afriantonur @Afriantonur ya kalau di IG-nya ya. @Afriantonur gitu ya. Oke, jadi @novianti_rahmayani dan @Afriantonur ya. Gampang ya, itu nama kita ya. Nggak pakai Canti gitu ya belakangnya ya. Oke. Dan Coach Afri, terima kasih banget, baru dengar nama teman bicaranya aja udah lebih optimis kayaknya hidup ini ya. Nggak sendirian gitu mikirinnya ya. Semoga lain waktu kita bisa ngundang juga teman bicara ke sini buat kita dengar langsung bagaimana cara teman-teman bicara ini memandang suatu hal dan bagaimana mereka bisa menimbulkan potensi-potensi dari teman-teman ini ya yang ngobrol ya. Dan mungkin mereka kita bisa undang berikutnya supaya mereka berbagi cerita pengalaman mereka saat mendampingi banyak orang ya. Gitu. Oke, siap, ditunggu ya kalau gitu ya Coach Afri. Oke, dan demikian teman-teman, kita sudah banyak bicara mengenai teman bicara gitu. Dan tetap ikuti podcast ini, subscribe dan share ke teman-teman lainnya kanan kiri yang dirasa bawa manfaat ya. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.